Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan Ibu siapa? Saya Jarot, ini istri saya Vera. Oh, dengan Bapak Jarot dan Ibu Vera. Oh iya Pak, kami dari mahasiswa UM Bandung. Buka atau Bapak jalani saat ini tuh UMKM-nya tuh apa Pak? Kira-kira namanya gitu. Kalau namanya, kalau nama mereknya Masakan Rumahan Bunda. Masakan Rumahan Bunda. Kalau Bandung ICMRB itu adalah salah satu produk kuliner yang memang bisa retail. Ngomong-ngomong dari tadi nih, untuk sumber bahan baku yang Bapak gunain itu, Bapak suplainya dari mana? Akhirnya kita dapatnya di Caringin setelah keliling-keliling. Kita dapat di Pasar Anyar dulu, orangnya udah nggak nyuplai lagi. Akhirnya kita dapat, harus ada nyari nih. Tadinya kan kita kenapa beli di Pasar Anyar, karena supaya bantu pedagang kan. Sesama pedagang yang kecil lah kita bantu gitu. Ternyata meninggal. Nah dari situ kelimpungan. Wah kemana nih cari bahan? Saya cari Gede Bage, ternyata ada bagus tapi bau tanah. Ya rezekinya kalau di shifting di Google, kita tuh sempat terpilih dari 7 produsen yang bagus untuk Bandung. Kita yang paling bagus, nggak bau tanah, rasanya enak. Selanjutnya tuh untuk pengolahan atau cara pengolahan ikan nih, Bapak dari supplier yang ada di sana tuh langsung diolah atau ada proses sebelum diolah itu ada proses dibersihin dulu. Bersihin. Dari awal Bun, dari awal. Kita beli dari Caringin, setelah datang ke sini kita belinya curah ya. Kalau yang curah biasanya antara sekitar 23 sampai 25 per kilonya. Nah, dari begitu sampai dari ke Caringin ke sini, kita langsung bersihin sisiknya sama dalamannya itu. Nah, udah bersih, kita pilah berdasarkan ukuran. Ada yang jadi kita bilangnya size ya, size S, M sama L. Kalau S biasanya kita standar ke kurang lebih 150 gram. Yang sekilo isi 6 sampai 7. Sekilo 6 sampai 7. Kalau yang size M itu sekilo isi 5. Berat bersihnya kurang lebih sekitar 200 gram. Kalau yang size L itu biasanya sekilo isi 4. Kurang lebih 250 gram itunya. Jadi kalau misalnya udah dibersihin gitu, kita pilah-pilah berdasarkan ukuran. Itu sudah gitu kita langsung masukin ke freezer. Kalau tidak hari itu diolah ya, masukin ke freezer. Besoknya setelah dari freezer dilumarkan, kita sehari bisa bikin 20 piece. Itu untuk sendiri ya. Sendiri. Saya kan kerja sendiri gitu. Untuk satu orang tuh bisa mengerjakan 20 piece ikan. Setelah dibersihkan dari insan, dari apa-apanya udah bersih, terus kita ambil satu ekor tuh dipatahin ekornya biar mudah. Habis dipatahin, terus kita ada alatnya nih, kayu tipis. Jadi dimasukin ke badannya dari mulut kan maksudnya. Nah, dari badannya kita ditusuk-tusuk gitu, bolak-balik. Nah, udah gitu diambil yang itunya, yang duri yang panjangnya itu. Nah, sudah itu diambil, lalu kita kerok pakai sendok yang tipis. Jadi kan biar ke ini ya. Nah, sudah dikerok gitu, lalu kita balikin. Sudah dagingnya udah keambil semua, kita balikin sampai benar-benar bersih si kulitnya itu. Kenapa kita pilih bandeng isi? Soalnya kalau bandeng tuh kulitnya kayak ular, jadi kenyal gitu, nggak mudah sobek. Kalaupun kita kerik juga nggak akan sobek kalau bandeng ya. Kalau ikan mas, apalagi ikan mas, kulitnya lebih mudah rapuh. Ikan bandeng tuh kenapa dipilih ikan bandeng isi? Karena ya alotnya itu si kulitnya. Jadi begitu kita kerik sama sendok tuh nggak akan sobek ya. Padahal kesulitan buat bandeng isi itu adalah yang nyabutin duri halusnya itu bisa sampai 3-4 jam. Nah itu yang sebenarnya merupakan kendala di UMKM. Ini kan pasti akan masih ada duri-duri nih. Nah kita pilih pakai pincel. Kebayang. Tetap aja walaupun kita punya mesin, manual itu harus ada. Harus benar-benar. Karena ada yang kecil-kecilnya ini lembut banget gitu. Saya pernah
Kalau yang lembut sih bisa acuh sama mesin, tapi kalau yang ada yang gede-gedenya itu kan ada kan duri-duri yang besarnya itu. Nah, yang besar itu kita ambil pakai pinset. Nah, udah diambil sama pinset. Yang kecil-kecilnya nanti bisa kegiling sama mesin. Kita pakai mesinnya penggilingan daging ya. Harusnya sih penggilingan untuk bandeng ada. Untuk bandeng. Jadi langsung pakai, walaupun durinya gede juga bisa langsung hancur. Kita pakai telur, pakai terigu, pakai bawang merah, bawang putih, merica. Jadi kalau misal untuk sesudah dimasukin lagi ke kulitnya, terus kita kukus kurang lebih 2,5 jam. Udah diuji mutu untuk suhu ruang 2 hari. Tapi kalau untuk di freezer sampai 6 bulanan. Tapi kita bilang sama customer itu paling maksimal 2 bulan. Iya. Kalau untuk keunggulan dari produk bandeng Bapak ini apa sih dibanding produk bandeng-bandeng yang lain, atau ada makanan atau produk jasa makanan yang lain tuh gitu? Kalau yang saya pahami, rasa kita nggak, jujur aja. Malah kita pernah berkolaborasinya, mau diajak kolaborasi sama bandeng isi Ciwidey, tahu kan? Itu udah terkenal. Dia mencoba yang lain, bandeng isi yang lain ada di Bandung, dia kenanya hanya sama kita. Dia minta kita menyuplai ke sana 500 sehari. 500 sehari, 500 piece. Kita nggak sanggup, soalnya SDM-nya ini Iya. kita nggak bisa Benar. itu. Iya. Untuk pemasarannya sendiri Ibu udah gimana gitu? Udah Jabodetabek. caranya? Kalau Bandung sih wilayah Bandung semua, kota Bandung sama kabupaten Bandung. Online juga sama nyediain Online itu Online. mesti tetap jalan. Biasanya sih saya sama anak saya tuh yang jalani. Ada yang bagian Jadi, ininya. kalau misalnya saya Google bisnis sama website sama Google sama blog, anak saya IG Iya. sama ads-nya. Ikannya tuh yang beku apa yang masih segar, yang masih hidup gitu? Nah, Yang ceritanya kita sempat pakai yang frozen, Yang frozen. frozen. tapi isinya tidak sesuai. Oh, iya, Sedikit. Jadi satu dus teh 8 kiloan. Jadi mungkin iya Pak, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Karena tadi pagi Pak pas sudah sahur langsung ke sawah, jadi Ke sawah. nggak konsisten ini. Kudus. Asli bener. Sama, Sawah langsung. Pak.